Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami, yang menuntun hidup kami hingga saat ini. Tuntunlah kami melalui firman-Mu ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ai molo mardosa dongami, topot jela ajari ibana, holan hamu padua. Molo ditangi hoko, dapot todo ibana gabe dongammu muse. Cara menegur saudara yang berbuat dosa. Jika saudaramu melakukan kesalahan terhadapmu, adalah baik untuk menegur dan menasihatinya supaya dia menyadari kesalahannya yang dilakukannya dan tidak mengulangi hal yang sama kembali. Pasal 18 ayat 15-17 ini adalah berbagai petunjuk Yesus untuk menghadapi orang-orang yang berdosa terhadap kita. Petunjuk-petunjuk ini dimaksudkan untuk yang pertama orang-orang Kristen, bukan orang yang tidak percaya. Kedua, dosa-dosa yang dilakukan orang lain terhadap kita sendiri dan bukan terhadap orang lain. Dan ketiga, penyelesaian konflik dalam konteks gereja, bukan masyarakat secara umum. Perkataan Yesus bukan merupakan izin untuk mengadakan serangan langsung terhadap setiap orang yang melukai perasaan atau menghina kita. Petunjuk itu bukanlah izin untuk memulai suatu kampanye gosip yang menghancurkan atau untuk meminta pengadilan gerejawi. Petunjuk-petunjuk ini dirancang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih supaya semua orang Kristen dapat hidup dalam keharmonisan. Ketika seseorang bersalah pada kita sering melakukan yang berlawanan dengan apa yang Yesus anjurkan. Kita pergi dengan kebencian atau dendam, berusaha membalas dendam, atau terlibat dalam gosip. Sebaliknya, kita harus berangkat kepada orang itu terlebih dahulu walaupun sulit. Kemudian, hendaknya kita mengampuni orang tersebut sesering atau sebanyak yang harus kita lakukan. Ini akan menciptakan kesempatan yang jauh lebih baik untuk memulihkan hubungan. Prinsip yang pertama dalam menegur seseorang adalah karena kita mengasihinya dan tidak menginginkan hubungan di antara kita menjadi retak, tetapi kita menginginkan keharmonisan hubungan antara kita. Dan dalam firman Tuhan hari ini mengatakan menegur seseorang itu menegur seseorang itu dengan berdua saja. Tidak mengikut sertakan orang lain dan tidak mengizinkan kita untuk membicarakan dengan orang lain. Ketika kita akan berangkat untuk menegur seseorang karena telah melakukan kesalahan terhadap kita, maka berangkatlah dengan penuh damai sejahtera, bukan dengan kemarahan. Sebab pada umumnya sering terjadi dalam hal menegur, kita lebih mendahulukan kemarahan dan kebencian yang akhirnya akan memengaruhi kita dalam berkata-kata, yang justru menambah sakit hati bagi kita sendiri dan juga semakin membuat jurang pemisah yang jauh dengan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Oleh karena itu, tujuan dalam menegur seseorang itu adalah sangat penting untuk ada di dalam hati kita sebelum kita berangkat menegur orang yang melakukan kesalahan tersebut. Pengampunan adalah yang utama sebelum kita menegur orang lain. Jika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, maka segeralah lepaskan pengampunan dari diri kita terhadapnya sehingga kita tidak menyimpan sakit hati terhadapnya. Dan kita terbebas dari rasa ketersinggungan. Jika kita telah mengampuninya, maka ketika kita berjumpa dengannya untuk menegurnya pun tidaklah dipenuhi dengan kemarahan. Tentunya jika kita mengampuni orang lain, kita terbebas dan imun menjadi bertambah. Sebab sakit hati, kebencian, dendam hanya menguras tenaga kita yang akan berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Maka mari kita membiasakan diri untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga cara kita menegur orang yang bersalah akan dipengaruhi oleh hati yang penuh damai sejahtera.
Perkataan atau teguran yang kita sampaikan juga tentunya kita usahakan adalah yang mudah diterima tanpa menimbulkan sakit hati. Dan dengan cara demikian, orang yang bersalah dapat mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan dan kita mendapatkannya kembali. Artinya kita boleh berteman dengan baik sebagaimana dulunya dan kita memiliki hubungan yang harmonis dengannya. Terkadang kita menegur orang lain karena kesalahannya, suatu saat juga mungkin kita yang terjatuh dan melakukan kesalahan yang jika orang mengasihi kita, maka kita akan menerima teguran dari orang lain. Maka mari kita saling menerima satu sama lain dan saling mengampuni satu sama lain untuk kebaikan dan keharmonisan hubungan kita. Tuhan menolong kita untuk dapat saling mengampuni dan mengusahakan kebaikan satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh saling menasihati, saling menegur satu sama lain di dalam kasih, di dalam pengampunan, supaya kami boleh saling harmonis di dalam hubungan kami. Kami boleh tetap menunjukkan kasih kami kepada sesama kami, terlebih kasih kami kepada Tuhan dengan perwujudan kasih kami kepada sesama kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang saling mengampuni satu sama lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.